Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan menayangkan video tentang tanda bahaya kehamilan. Kehamilan adalah momen paling membahagiakan bagi semua wanita. Maka itu penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Moms perlu memastikan kehamilan berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Oleh sebab itu, penting bagi moms untuk tahu dan mewaspadai tanda-tanda bahaya kehamilan. Dengan begitu, jika moms mengalami masalah pada kehamilan, kondisinya bisa diatasi sedini mungkin. Nah, 10 tanda bahaya kehamilan yang perlu moms waspadai. Yang pertama, ibu tidak mau makan dan muntah terus. Yang kedua, berat badan ibu tidak bertambah. Yang ketiga, pendarahan di vagina. Yang keempat, bengkak di tangan, wajah, pusing, serta diikuti kejang. Yang kelima, gerakan janin berkurang atau tidak ada. Yang keenam, kelainan letak janin dalam rahim. Yang ketujuh, ketuban pecah sebelum waktunya. Yang kedelapan, persalinan lama. Yang kesembilan, penyakit ibu yang mempengaruhi kehamilan. Yang ke-10, demam tinggi pada masa nifas. Yang pertama, ibu muntah dan tidak mau makan. Kebanyakan ibu hamil dengan usia kehamilan 1-3 bulan sering mual dan kadang-kadang muntah. Keadaan ini normal dan hilang dengan sendirinya pada kehamilan lebih dari 3 bulan. Yang kedua, berat badan ibu hamil tidak naik. Selama kehamilan, berat badan ibu naik sekitar 9-12 kilo karena pertumbuhan janin dan bertambahnya jaringan tubuh ibu akibat kehamilan. Kenaikan berat badan biasanya terlihat nyata sejak usia kehamilan 4 bulan sampai menjelang persalinan. Jika berat badan ibu tidak naik pada akhir bulan keempat atau berat badan kurang dari 45 kilo pada akhir bulan ke-6, pertumbuhan janin mungkin terganggu. Yang ketiga ada pendarahan vagina. Perdarahan melalui jalan lahir pada kehamilan, persalinan, dan nifas seringkali merupakan tanda bahaya yang mengakibatkan kematian ibu dan janin. Yang pertama, perdarahan melalui jalan lahir pada usia kehamilan sebelum 3 bulan disebabkan oleh keguguran yang mengancam ibu harus segera meminta bantuan bidan atau dokter. Yang kedua, perdarahan melalui jalan lahir disertai nyeri perut bawah yang hebat. Ibu yang terlambat mengetahuinya harus langsung dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan jiwanya. Yang ketiga, perdarahan pada usia kehamilan 7-9 bulan, meskipun hanya sedikit merupakan ancaman bagi ibu dan janin. Ibu harus segera mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Yang keempat, perdarahan yang banyak, segera atau dalam 1 jam setelah melahirkan, sangat berbahaya dan merupakan penyebab kematian ibu yang paling sering. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 2 jam. Ibu harus segera ditolong untuk diselamatkan jiwanya. Yang keempat, bengkak di tangan atau wajah, pusing dan diikuti kejang. Sedikit bengkak pada kaki atau tungkai bawah pada usia kehamilan 6 bulan ke atas mungkin masih normal. Akan tetapi, bengkak pada tangan atau wajah apabila disertai tekanan darah tinggi dan sakit kepala atau pusing sangat berbahaya. Jika keadaan ini dibiarkan, ibu dapat mengalami kejang. Yang kelima, gerakan janin berkurang atau tidak ada. Pada keadaan normal, gerakan janin dapat dirasakan ibu pertama kali pada usia kehamilan 4-5 bulan. Sejak saat itu, gerakan janin sering dirasakan. Janin yang sehat bergerak secara teratur. Jika gerakan janin berkurang, melemah atau tidak bergerak sama sekali dalam 12 jam, kehidupan bayi mungkin terancam. Yang keenam, kelainan letak janin di dalam rahim. Pada keadaan normal, kabut janin berada di bagian bawah rahim ibu dan menghadap ke arah punggung ibu. Menjelang persalinan, kepala janin turun masuk ke rongga panggul ibu. Kadang-kadang letak
letak bayi tidak normal sampai usia kehamilan 9 bulan. Pada keadaan seperti ini, ibu harus melahirkan di rumah sakit agar ibu dan bayi dapat diselamatkan. Kelainan letak janin antara lain letak sungsang. Letak sungsang yaitu letak kepala janin di bagian atas rahim, dan letak lintang yaitu letak janin melintang di dalam rahim. Yang ketujuh, ketuban pecah sebelum waktunya. Biasanya ketuban pecah menjelang persalinan setelah ada tanda awal persalinan seperti mulas dan keluarnya lendir bercampur sedikit darah. Cairan ketuban biasanya berwarna jernih kekuningan. Jika ketuban telah pecah dan cairan ketuban keluar sebelum ibu mengalami tanda-tanda persalinan, janin dan ibu akan mudah terinfeksi. Hal ini berbahaya bagi ibu maupun janin. Ibu harus segera mendapat pertolongan bidan terdekat atau dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Yang kedelapan, persalinan lama. Persalinan berlangsung sejak ibu mulai merasa mulas sampai kelahiran bayi. Persalinan tersebut biasanya kurang dari 12 jam. Ibu yang melahirkan anak kedua dan selanjutnya biasanya lebih cepat dari ibu yang melahirkan anak pertama. Jika bayi belum lahir sejak 12 jam mulainya mulas, persalinan tersebut tergolong lama. Ibu harus mendapat pertolongan di rumah sakit untuk menyelamatkan janin dan mencegah terjadinya perdarahan atau infeksi pada ibu. Yang kesembilan, penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan. Beberapa penyakit merugikan kehamilan antara lain, yang pertama yaitu penyakit jantung, yang kedua kurang darah berat yang disebut anemia, yang ketiga TBC, yang keempat malaria, dan terakhir infeksi pada saluran kelainan. Penyakit jantung itu ibu sering berdebar dan mudah sesak napas jika melakukan kegiatan ringan sehari-hari. Yang kedua, kurang darah berat atau anemia. Ibu pucat, lesu, lemah, pusing, dan sering sakit. Terus TBC, ibu mengalami batuk yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan kurang, berat badan turun, dan berkeringat di malam hari. Malaria, ibu demam menggigil secara berkala, lemah, dan pucat. Dan yang terakhir, infeksi pada saluran kelainan, yaitu gejalanya tidak selalu nyata, misalnya keputihan, luka, atau nyeri pada alat kelamin. Yang ke-10, demam tinggi pada masa nifas. Pada masa nifas, selama 42 hari setelah melahirkan, ibu yang mengalami demam tinggi lebih dari 2 hari dan disertai keluarnya cairan atau dari liang rahim yang berbau, mungkin mengalami infeksi jalan lahir. Cairan liang rahim yang tetap berdarah, keadaan ini dapat mengancam keselamatan ibu. Senang bisa saling berbagi dengan moms. Salah satu ya mom, aku sayang mami, I love you.